menyaksikan hasil kerja kami tentang jenis struktur utama dan elemen serta prinsip kestabilan struktur. Saya Amelia Hairunisa, NIM 2306090013. Saya Frosiana Mita Putriani, NIM 2306090057. Nama Valentino Amalo, NIM 2306090090. Saya Tito Mafilanaro dengan NIM 2306090047. Nama Georgius Gilbertranus, NIM 2306090086. Struktur utama dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, geometri. Adapun beberapa macam, yaitu 1. Garis. Garis menggambarkan pola dan detail arsitektur. Yang kedua, permukaan. Permukaan adalah bidang datar atau melengkung yang membentuk wadah dari sebuah objek. Yang ketiga, gabungan. Gabungan yaitu sambungan atau pengikat dan penyatu struktur. Struktur yang kedua adalah kekakuan dan fleksibilitas. Yang pertama, kekakuan. Kekakuan merupakan kemampuan menahan perubahan bentuk yang disebabkan oleh gaya atau beban. Yang kedua adalah fleksibilitas atau fleksibel, merupakan kemampuan untuk mengalami deformasi. Saya di sini akan menjelaskan konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan itu sendiri adalah bagian dari sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan beban dari bangunan tersebut ke tanah. Fungsi dari struktur bangunan yaitu memberikan kekuatan dan kekakuan agar suatu bangunan tidak mengalami keruntuhan. Nah, berdasarkan konstruksi materialnya dibedakan menjadi 4, yaitu baja, beton, kayu, dan komposit. Saya akan menjelaskan material kayu. Kayu adalah material yang memiliki ketahanan yang cukup. Kenapa saya bilang yang cukup? Karena kayu itu adalah material yang tidak tahan terhadap api dan adanya bahaya pelapukan. Jadi untuk menghindari kerugian yang besar, kayu biasa digunakan pada bangunan yang tingkat rendah. Yang kedua yaitu material beton. Beton biasanya digunakan pada rumah-rumah yang memiliki 1 lantai, 2 lantai, dan 3 lantai, atau bangunan lain yang struktur lantainya tidak banyak atau tidak rumit. Kelebihan dari beton adalah mudah digunakan dan mudah dibentuk. Kenapa saya bilang mudah digunakan dan mudah dibentuk? Karena beton itu terdiri dari campuran elemen-elemen yang terbentuk menjadi beton seperti kolom, balok, atau kolom lingkung yang mudah digunakan di konstruksi beton. Kelebihan beton selanjutnya yaitu beton memiliki keunggulan dalam daya tekan. Biasanya baja dan beton digabungkan. Baja digunakan sebagai kolom dan baja digunakan sebagai balok. Material yang berikutnya yaitu baja. Kelebihan dari baja itu sendiri yaitu pengerjaannya cepat selesai dan tahan terhadap gempa bumi. Tapi kekurangan dari baja itu, baja tidak tahan terhadap korosi dan tidak tahan terhadap api. Yang terakhir, komposit. Komposit adalah gabungan dari 2 material, entah itu baja dan beton atau baja dengan kayu atau sebaliknya, yang biasa digunakan pada sebuah konstruksi bangunan. Di sini saya akan menjelaskan balok dan kolom. Balok dan kolom merupakan 2 bentuk struktur bangunan yang umum digunakan dalam konstruksi. Balok adalah elemen struktural horizontal untuk menahan beban ke kolom atau dinding di bawahnya. Sedangkan kolom adalah elemen struktural vertikal yang digunakan untuk menahan beban dari atasnya dan diteruskan ke dasar bangunan. Kolom juga biasanya memiliki penampang melintang persegi atau persegi. Rangka merupakan penghubungan antara berbagai elemen vertikal dan horizontal. Struktur batu.
suatu struktur yang dibentuk dari berbagai batang sehingga saat diberi tekanan pada titik di buhul, di mana titik buhul tersebut adalah titik hubung antara batang, bisa diteruskan ke lingkungan, adalah suatu struktur yang dibentuk dari elemen garis sehingga membentuk busur. Berikutnya kita akan bahas tentang dinding dan plat. Struktur kaku pembentukan permukaan dinding memikul beban berarah vertikal maupun beban netral. Yang kedua, plat. Plat digunakan secara horizontal dan memikul beban sebagai letur dan meneruskan ke tumpuan. Cangkang dan terowongan. Cangkang merupakan batang longitudinal dan lengkungan tegak lurus terhadap diameter bentang. Sedangkan terowongan merupakan struktur berkelengkungan tunggal yang membentang pada arah transversal. Kabel. Kabel yaitu bentuk yang bekerja di mana bentuk tergantung pada besar dan perilaku beban yang bekerja. Membran yaitu lembaran tipis dan fleksibel. Tenda biasanya dibuat dari permukaan membran. Sedangkan jaringan adalah sekumpulan kabel lengkungan yang melintang. Di sini saya akan membawakan materi tentang stabilitas mengenai dinding geser. Dinding geser adalah suatu substruktur yang harus diperhatikan dalam sebuah bangunan, di mana dinding geser dirancang untuk menahan beban lateral. Beban lateral di sini itu seperti angin dan gempa bumi. Untuk peletakan dinding geser umumnya ada di luar maupun di dalam. Intinya memuat ruang lift maupun tangga. Besaran dan syaratnya, untuk besaran umumnya dinding geser memiliki besaran 8 inci. Namun pada bangunan yang memiliki satu lantai, dinding geser memiliki ukuran 6 inci. Dan syaratnya dinding geser minimal memiliki 3 dinding geser pada suatu bangunan. Dan syarat kedua, tidak saling berpotongan antara dinding geser. Di sini saya akan menjelaskan bracing diagonal. Bracing diagonal merupakan sebuah elemen struktural yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan stabilitas struktur bangunan, terutama pada bangunan bertingkat atau struktur yang terkena beban dari faktor luar, seperti angin dan gempa. Besaran dan material bracing diagonal biasanya ditentukan oleh desain struktural bangunan dan persyaratan kekuatan yang diperlukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan besaran dan material termasuk jenis bangunan, beban hidup dan beban mati yang diperkirakan, kecepatan angin, atau kondisi iklim pada suatu bangunan yang mau dibangun. Jelaskan materi yang berikutnya yaitu stabilitas struktur titik hubung kaku atau biasa disebut frame. Stabilitas struktur titik hubung kaku dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kekuatan material, geometri struktur, dan kondisi beban yang bekerja pada struktur tersebut. Salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kestabilan struktur yaitu dengan cara analisis stabilitas Eulerian. Analisis ini melibatkan perhitungan momen lentur dan gaya geser pada momen struktur untuk menentukan apakah struktur tersebut stabil atau tidak. Jika momen lentur dan geser yang dihasilkan melebihi batas kekuatan material, maka struktur tersebut tidak stabil. Audio Jungle.